Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lismela Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 0549484643, jurusan Sistem Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 1, yaitu kita diperintahkan untuk mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan metode. Mampu mengimplementasikan array dan string dalam metode. Mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti if, switch case, nested if. Di sini ada soal tugas. Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. 1. Input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan menu minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori makanan dan minuman. Pesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan. Maksimal ada 4 menu dan menyertakan jumlahnya. Contoh nasi padang 2. Yang ketiga, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. A. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan lebih dari 100.000. B. Penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50. Yang keempat, cetak struk pesanan. Program harus bisa mencetak struk pesanan yang mencantumkan item-item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total per item, total biaya pemesanan, info pajak dan biaya pajak, serta biaya pelayanan jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran tampilan informasinya ke dalam struk pembayaran. Oke. Di sini saya sudah membuat program restoran Java. Di sini saya sudah membuat pemrogramannya. Jadi saya ada 2, yaitu menu.java sama main.java. Saya jelaskan terlebih dahulu dari menu ini dulu. Di bagian ini terdapat file menu. Kelas ini adalah cetakan untuk setiap item menu. Sama seperti formulir, setiap menu punya kolom nama, harga, dan kategori yang harus diisi. Di sini kita mempunyai 3 atribut. Atribut ini adalah informasi yang dimiliki setiap objek menu. Setiap kali kita membuat menu baru, dia akan punya ketiga info ini. Di sini ada tipe data string dipakai untuk teks, sedangkan integer dipakai untuk angka bulat seperti harga. Jadi di sini nama dan kategori kita menggunakan tipe data string, harga kita menggunakan tipe data integer karena harga yaitu angka bulat. Di sini ada konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang dipanggil saat kita membuat objek baru dengan kata kunci new. Contoh pemakaian, new menu nasi goreng 20 dan makanan. Parameter ini di dalam kurung adalah nilai yang kita kirim, lalu disimpan ke dalam atribut di atas menggunakan kata this. This nama, artinya atribut nama milik objek ini. Seperti ini. Oke, kita lanjut menjelaskan di file main. File ini adalah file utama yang menjalankan program. Di sini kita tulis semua logika program restoran. 1. Data menu restoran disimpan dalam array. Tampilkan menu ke layar, terima pesanan dari pelanggan, hitung total biaya plus diskon plus pajak, cetak struk. Scanner adalah alat bawaan Java untuk membuat input dari keyword. Kita harus import dulu supaya bisa dipakai. Jadi seperti ini ya, import Java scanner. Ini di bagian 1 terdapat data menu restoran. Array adalah kumpulan data bertipe sama dalam satu variabel. Di sini kita buat array bernama daftar menu. Seperti ini. Yang berisi objek-objek menu yang kita buat dari kelas menu.java. Di sini static artinya variabel ini bisa dipakai di semua metode tanpa perlu membuat objek dari kelas main terlebih dahulu. Cara baca menu array berisi objek menu, daftar menu, nama, variabel. Di sini kita mengimplementasikan di batas 1 dan 2 dari soal. Ada tipe data string dan integer, identifier, daftar menu, nama, harga, kategori, keyword, static, new, array, menu, berisi 10 objek indeks dari 0 sampai 9. Di sini kata static berarti variabel. Ini bisa diakses dari semua metode tanpa perlu membuat objek main terlebih dahulu. Di sini ada bagian 2, array untuk menyimpan pesanan pelanggan. Kita siapkan 4 slot untuk menyiapkan pesanan, maksimal 4 pesanan sesuai soal. Di sini data string array yang diisi tag string, integer array yang isinya angka atau integer. Di sini untuk variabel total slot berfungsi sebagai penghitung sudah berapa slot yang terisi. Di sini metode main adalah titik awal program berjalan. Semua program Java harus mempunyai metode ini. Program selalu mulai dari sini. Di sini membuat objek scanner untuk membaca input keyword. Program berjalan secara urut, 3 metode dipanggil satu persatu. Ini menunjukkan konsep pemanggilan metode sesuai indikator 1. Oke. Panggil metode yang kita buat di bawah satu persatu, yaitu tampilan menu, terima pesanan, hitung dan cetak struk. Langkah pertama tampilan daftar menu, langkah kedua terima pesanan pelanggan, langkah ketiga hitung biaya dan cetak struk. Di sini ada close, tutup scanner setelah selesai dipakai. Ini terdapat metode tampilan menu. Menu ditampilkan di kelompok berdasarkan kategori, makanan dulu, lalu minuman sesuai petunjuk soal. Kita mengakses atribut objek dengan notasi titik daftar menu 0. Dot nama, sebenarnya mengakses atribut nama dari objek di indeks ke 0. Seperti ini. Sesuai petunjuk soal, kita menggunakan log setiap baris menu ditulis satu persatu secara manual. Di sini kelompok minuman. Di sini ada metode terima pesanan, scanner. Menerima pesanan bagian ini mengimplementasikan indikator 3, struktur keputusan. Metode ini pelanggan masukkan pesanan, pelanggan mengetik nama menu, lalu kita cari di array. Jika ketemu, kita tanya jumlahnya dan simpan ke array pesanan. Jika ketik selesai, pesanan akan berhenti dan yang akan dibuat maksimal ada 4 pesanan. Di sini.
Di sini ada string input 1, next line membaca teks yang diketik pelanggan. Jika selesai diawali tidak ada pesanan, sistem akan mengeluarkan tulisan tidak ada pesanan yang dimasukkan. Di sini logika alurnya yaitu 1, minta input nama menu dari pelanggan. 2, jika ketik selesai berhenti menerima pesanan. 3, jika bukan selesai, panggil proses pesanan untuk dicek dan disimpan. 4, pesanan kedua, ketiga, keempat hanya ditanya jika total slot terisi. Oke, seperti ini. Pesanan ketiga, pesanan keempat. Di sini terdapat metode pembantu proses pesanan, SD, nama input, dan slot. Metode ini memproses satu pesanan. Yaitu 1, cari nama menu yang diketik di array daftar menu. 2, kalau ketemu tanya jumlahnya. 3, simpan nama, jumlah, harga ke array pesanan. Di sini terdapat parameter SD atau scanner untuk membaca jumlah. Nama input, nama menu yang diketik pelanggan, slot, posisi array pesanan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini ada if else bertingkat nested if else. Lapisan 1, apakah menu ditemukan? Lapisan 2, apakah jumlah valid? Oke. Jika yang diketik menu tidak ada di daftar menu, akan muncul kata-kata tidak ada dalam daftar menu dilewati. Jika jumlah tidak valid, akan keluar jumlah tidak valid pesanan dilewati. Seperti itu. Oke, sekarang kita ke bagian metode pembantu cari menu. Metode ini mencari menu di array daftar menu. Cara kerjanya, bandingkan nama input dengan setiap nama menu satu persatu dengan menggunakan if else if tanpa loop. Mengembalikan angka 0 sampai 9 seperti indeks menu jika ditemukan. Min 1 jika tidak ditemukan. Tone lowercase, saya menggunakan ini untuk mengubah teks jadi huruf kecil semua supaya perbandingan tidak peduli huruf besar ataupun kecil. Contoh, nasi goreng di sini menggunakan huruf kecil dan harusnya menggunakan n sama g-nya menggunakan huruf besar. Itu tidak masalah setelah menggunakan tone lowercase. Jadi seperti ini. Kita lanjutkan ke metode selanjutnya. Metode pembantu yaitu cari kategori menu. Di sini metode ini mencari kategori dari sebuah menu berdasarkan nama. Dipakai untuk mengecek apakah ada pesanan minuman untuk fitur penawaran beli satu gratis satu. Cara kerjanya sama seperti cari menu tapi mengembalikan string kategori bukan angka indeks. Oke, sekarang kita lanjutkan ke metode hitung dan cetak struk. Metode pertama untuk menghitung sebuah biaya dan cetak struk. Urutan perhitungan. 1, hitung total setiap item, harga kali jumlah. 2, jumlah semua total sama dengan total biaya. 3, cek apakah ada diskon. Diskon 10% jika total biaya 100. Buku minuman jika total biaya 50. Hitung pajak 10% dari total setelah diskon. 5, tambahkan biaya pelayanan Rp 20.000. 6, cetak sebuah informasi ke layar. Oke. Di sini ada tanda seru sama dengan 0, yaitu tidak boleh kosong. Kita cek dulu sebelum dihitung. Oke, seperti ini. Di sini ada total biaya. Dijumlahkan semua subtotalnya. Total 10, total 11, 13 dan selanjutnya. 1, 0, 1, 2. Di sini ada angka 3, cek apakah ada minuman dalam pesanan. Kita butuh tahu dan minuman atau tidak untuk fitur. Seperti ini. Di sini nama minuman yang dapat buku awalnya kosong. Harga minuman yang dapat buku. Cek satu persatu apakah ada pesanan berkategori minuman. Jadi seperti ini yang saya buat. Ini adalah langkah 5, hitung total setelah diskon pajak biaya servis. Di sini. Oke. Di sini langkah 6, cetak struknya. Di sini cetak setiap item pesanan. Struk keputusan if hanya cetak jika slot tidak kosong. Seperti ini. Struk keputusan if tampilkan baris total. Setelah diskon hanya jika ada diskon. Artinya atau salah, satu syarat cukup. Oke, seperti ini. Oke, ini yang terakhir. Sekarang kita coba jalankan apakah pemrograman yang saya buat ini bisa berjalan. Sebentar. Kita run. Oke. Ya, di sini terdapat selamat datang di restoran Tombalue Mangan Sawargi. Di sini terdapat daftar menu, makanan. Di sini ada nomor, nama menu, dan harga. Di sini ada minuman, nomor, nama menu, dan harga sama. Terakhir, form pemesanan maksimal 4 menu yang bisa dipesan. Sebentar, maaf. Sesuai daftar di atas, ketik selesai jika sudah selesai. Oke, kita coba menulis menu yang salah dulu aja ya. Menulis menu yang tidak ada di menu. Apakah ada muncul kata-kata atau sesuatu? Misal kita mau mie ayam saja, nggak ada baksonya, coba ya. Mie ayam. Ya, menu mie ayam tidak ada dalam daftar, jadi harus dilewati. Oke, kita sekarang beli nasi goreng. Ya, di sini muncul, yaitu kita ditanya berapa jumlahnya. Kita coba ketik, kita beli 3. Ini perumpamaannya. Oke, nasi goreng 3 ditambahkan. Ya, di sini ada pesanan ketiga. Kita beli nasi padang. Berapa jumlahnya kita 2 aja, 1 aja. Oke, nasi padang 1 ditambahkan. Kita yang pesanan keempat, ini kan maksimal 4, jadi kita terakhir kita beli minuman. Oke, kita beli es kopi susu. Jumlah kita beli 3.
Oke, ini sudah muncul struknya, struk pembayaran restoran Tombol Luwe, mangan sakarpe. Di sini ada nasi goreng seharga 20.000. Di sini kita tadi beli 3 menjadi 60.000. Untuk nasi padang 25 kita cuma beli 1 yaitu 25.000. Es kopi susu 15.000 kita beli 3 jadi 45. Total biaya di sini 130.000. Diskon 10% berlaku. Potongan diskon 10% menjadi 13. Di sini kita juga mendapatkan promo beli 1 gratis 1 karena kita membeli lebih dari 50. Jadi kita mendapatkan gratis 1 kali kopi susu seharga 15. Di sini terdapat total diskon. Di sini ada pajak 10%, biaya pelayanannya 20. Di sini terdapat total yang dibayarkan seharga ini sudah bersih karena sudah dipotong pajak dan biaya pelayanannya. Dan diskon-diskon promo di atas. Di sini terdapat kata-kata terima kasih sudah berkunjung, selamat makan dan minum. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.